Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kesimpulan tentang tawasul, tentang wasilah, tentang perantara, kita mencari perantara kepada Allah. Saya akan, agar doa kita diijabah oleh Allah, saya akan bacakan kembali yang menurut saya ini bisa menjadi rujukan sebagai wasilah atau perantara kita kepada Allah agar kita dekat dengan Allah, lalu kita berdoa kepada Allah itu diijabah. Tidak dengan jalan pintas karena kita merasa tidak siapa-siapa, karena kita merasa berdosa, karena kita merasa banyak maksiat, lalu meminta kepada kuburan, meminta perantara dengan kuburan, maka ini tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah, masih surat Al-Baqarah yang kedua itu, ayat ke-25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Nah, kembali, yang disyariatkan itu kita beriman dan berbuat kebajikan. Kalau panjenengan beriman dan berbuat kebajikan, ini salah satu perantara kita untuk bisa dekat dengan Allah, lalu berdoa kepada Allah, dan insya Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan, aku akan beri apa yang kau minta, apa yang kau doakan. Ya. Bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya. Setelah kita beriman dan berbuat baik, kita diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki dari buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Itulah perantara agar doa kita diijabah oleh Allah. Kembali beriman, amal soleh, berbuat baik, amal soleh kan itu. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-37 masih dari Al-Baqarah. Dan kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Nah, Allah memberikan petunjuknya kan. Jadi Allah tidak memberikan wasilah atau tawasul kepada apapun. Allah memberikan kalimat kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu dengan kalimat-kalimat dari Allah itu, seperti yang masyhur doa yang disampaikan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kan doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam agar diampuni oleh Allah karena telah berbuat kesalahan. Dan kalau ini tidak diampuni oleh Allah, maka dia menjadi orang-orang yang rugi. Apa wasilahnya? Apa perantaranya? Apa tawasulnya? Beliaunya ini diberikan kalimat oleh Allah. Jadi iman dengan apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan diberikan perantara apa ya. Jadi iman dan amal baik. Lalu kita lihat yang ayat ke-38 dari Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah. Kami berfirman, ini firman Allah, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, lihat, petunjukku, firman Allah, dawuh Allah itu petunjukku. Jadi panjenengan cari petunjuk Allah itu apa? Tadi kan sudah banyak, ada iman, takwa, amal soleh. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ayo, cari petunjuk Allah saja. Ya, jangan maunya petunjuk otak kita, bahwa karena kita ini tidak mampu, kita ini banyak maksiat, maka kita mencari perantara di kuburan. Hati-hati, ini bisa memiripkan orang yang di dalam kubur ini dengan Allah. Anda bisa saja bilang, tidak, ini hanya perantara. Betul, Anda bilang ini perantara. Tapi, seolah-olah, ya, mereka ini, orang-orang yang di dalam kubur ini bisa mengangkat doa Anda ke Allah. Seolah-olah itu. Padahal tidak demikian. Yang mengangkat doa Anda kepada Allah itu, kedekatan Anda kepada Allah itu adalah, apa? Amal-amal ibadah kita. Ya? Semua amal ibadah kita. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budu. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Kalau doa-doa panjenengan tidak atau belum diijabah, berarti ada yang salah dengan ibadahnya. Bukan terus mencari wasilah ke kubur. Ya. Tapi dilihat coba, ibadah kita ini sudah benar belum? Sudah mau belajar enggak? Sudah mau tolabul ilmi enggak? Mari kita perbaiki itu semua. Kita perbaiki iman kita, amal soleh kita. Insya Allah itu menjadi perantara. Tidak perlu Anda perantara di kubur. Baik, kita lanjutkan yang ke-39.
Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat Allah, ini yang doanya tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Orang muslim pun kalau mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mempercayai apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, bahwa untuk mendekatkan diri Allah kepada Allah itu beriman, bertakwa, melakukan ibadah kepada Allah, hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, beramal soleh, lalu Anda datang ke kuburan. Ini kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berusaha untuk melakukan ibadah ini sesuai yang disampaikan oleh Allah. Jadi kita ini tugasnya beribadah, ya. Jin dan manusia ini tugasnya beribadah. Kalau kita masih berbuat maksiat, banyak maksiat, ya minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Istighfar. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu salah satu kita tadi untuk bertobat, ya. Termasuk yang dari Nabiullah Adam tadi. Atau tobat yang di permohonan ampun dari Nabiullah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-40-nya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Nah, penuhi janjimu. Kita itu kalau beragama, kita sebagai muslim, janji kita apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kita sembah itu hanya Allah. Pemilik seluruh alam, pemilik seluruh makhluk ini adalah Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita yakin dengan itu, maka apa? Kita akan diberikan apapun yang diminta oleh kita. Jadi doa-doa kita, tentu doa-doa ini yang baik. Doa-doa yang tidak bermaksiat kepada Allah, ya. Jadi kalau kita sudah berjanji, maka Allah akan memenuhi juga janjinya. Janjinya apa? Seperti firman Allah sendiri, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka niscaya akan kukabulkan. Jadi kalau panjenengan sudah beriman, Allah juga akan memenuhi janjinya, ya. Jadi janji kita ini kepada Allah kan kita beriman kepada Allah. Nah, iman tadi kan bertakwa. Bertakwa itu melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah wasilah, itulah perantara kita agar kita dekat dengan Allah dan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Yang ke-45, ya, jadi ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Nah, kita diminta apa? Minta tolong kepada Allah. Jadi kepada Allah saja. Minta tolong itu tidak bisa ke siapapun, hanya kepada Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah, minta tolong juga kepada Allah. Dengan apa? Di sini ditambahkan, dengan sabar dan sholat. Ayo sabar. Kalau belum hari ini diijabah doanya, mungkin besok, mungkin lusa. Atau itu menjadi amal kita yang akan dibalas sebagai pahala yang melimpah di akhirat kelak. Kita tidak tahu. Allah kan sudah sampaikan bahwa yang terbaik itu dari Allah, bukan dari kita. Kalau kita berdoa itu tidak baik bagi Allah saat ini, bisa jadi itu akan baik bagi kita nanti di akhirat kelak. Jadi sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu berat, tapi bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu kan kita pakai dengan cara Rasulullah, dengan cara ihsan. Ihsan itu apa? Kalau kita beribadah itu seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak mampu, maka seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Demikian, semoga kita bisa beribadah dengan baik, dengan khusyuk, dan kita digolongkan orang-orang yang beriman dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.